Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rio Sanjaya, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Hilir. Kali ini saya akan mencoba sedikit memaparkan bagaimana sejarah konstitusi di negara kita Indonesia. Pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sejarah konstitusi di Indonesia mencakup perkembangan dan evolusi konstitusi negara sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan, serta dalam masa-masa sesudahnya. Berikut adalah ringkasan sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama zaman kolonial. Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda melalui Hindia Belanda. Tidak ada konstitusi formal yang mengatur wilayah ini, dan pemerintah kolonial Belanda berkuasa secara absolut. Namun, pada tahun 1922, Belanda memberikan undang-undang tata negara yang memberikan sedikit otonomi kepada Hindia Belanda. Selanjutnya pada tahun 1928, pada tanggal 28 Oktober, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan bahasa dan budaya nasional. Ini menjadi landasan semangat nasionalisme yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menjadi dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka meskipun belum ada konstitusi tertulis. Proklamasi ini tersebut berisi prinsip-prinsip dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas menyusun dasar negara. Hasil Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. Setelah beberapa tahun pertikaian dan konflik dengan Belanda, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku sebagai konstitusi negara. Amandemen Undang-Undang 1945. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang 1945 telah mengalami sejumlah amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa amandemen penting termasuk amandemen tahun 1999 yang memperkenalkan konsep otonomi daerah. Era reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru sebagai bagian dari reformasi tersebut. Undang-Undang 1945 mengalami sejumlah amandemen yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Indonesia mengadakan amandemen keempat yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem presidensial terpilih. Amandemen ini juga mengatur pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir adalah konstitusi saat ini. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang 1945 yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Saya juga memberitahu bahwa ada beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama adalah mengatur kekuasaan pemerintah, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat, menentukan batasan-batasan kekuasaan, mengatur proses perubahan, mengatur hukum, mengatur otonomi daerah, memberikan pedoman moral, mengatur hubungan internasional. Adapun beberapa lembaga pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai lembaga negara, MPR RI tidak diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara.
seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Perlu dijelaskan bahwa susunan ketenagaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif, presiden dan wakil presiden, sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Dan juga telah pada amandemen terakhir juga melahirkan tata urutan atau hierarki perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata urutan susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut. Yang paling pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kedua yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah. Yang keempat adalah peraturan presiden Perpres, dan peraturan lembaga negara atau organ badan negara yang dianggap sederajat dengan presiden antara lain peraturan BPK, peraturan Bank Indonesia, peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Komisi Yudisial. Peraturan daerah selanjutnya peraturan daerah provinsi, selanjutnya peraturan daerah kabupaten kota, dan selanjutnya peraturan desa atau perdesa. Dan saya juga sedikit memberi tanggapan terhadap konstitusi kita saat ini. Saya rasa konstitusi kita saat ini sudah cukup baik dengan adanya pemisahan kekuasaan badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun saya juga sedikit memberi garis merah pada kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi, karena segala peraturan perundang-undangan kita dapat diuji melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun apakah undang-undang yang undang-undang yang lebih lama atau sebelumnya ada lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut juga dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi? Dikarenakan bagi saya harus ada jelas batasan-batasan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. Jangan sampai undang-undang kita, konstitusi kita itu dikalahkan oleh kekuasaan kehakiman dari MK. Karena saya rasa undang-undang itu tidak bisa hanya diuji di MK, tapi juga harus, khususnya undang-undang yang urgen itu juga harus mendapatkan perhatian tidak dari MK dan tidak dari Mahkamah Konstitusi saja, tapi dari DPR dan MPR juga untuk mempertahankan konstitusi kita. Cukup sekian penjelasan saya tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.